Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang membahas seputar kampus, seputar perkuliahan, seputar mahasiswa, juga berbagi informasi hukum kepada kalian semuanya. Nah, di video kali ini adalah sesuai dengan apa yang telah aku posting ya dalam postinganku di channel YouTube beberapa hari lalu mengenai ini. Sebenarnya lebih ditujukan kepada para pelaku usaha berkaitan dengan pendaftaran mereknya. Nah, pasti pada kepo dong. Kira-kira kalau saya mau mengajukan permohonan untuk merek saya ini, gitu ya, kemana sih? Bagaimana prosesnya? Dan yang lebih penting lagi, berapa sih kira-kira biaya untuk mengajukan pendaftaran merek yang kita punya. Nah, untuk itu mohon disimak ya, semoga nanti kalian mendapatkan informasi dari apa yang aku sampaikan ini. Untuk kalian yang baru mampir di channelku, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya lebih dulu supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang aku sampaikan di channel YouTubeku ini. Lalu kemudian tinggalkan jejak like-nya, komen jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin membagi saran, masukan gitu ya. Dan jangan lupa di-share ke siapapun. Oke, mari kita bahas. Oke teman-teman, untuk merek sendiri ya, kalau di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Penjelasan tentang merek ini kan bagian dari yang namanya hak kekayaan intelektual. Jadi segala prosedurnya itu nanti berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual gitu. Nah, kalau kalian mau tahu merek itu apa, dan kebetulan banget nih di beberapa video di channelku ini ada membahas seputar hak kekayaan intelektual, mulai dari hak cipta, paten, dan merek itu sendiri. Untuk merek kalau tidak salah ada 2 video, kalian boleh tonton itu dulu karena di situ ada penjelasan kategori merek yang tidak dapat didaftarkan atau merek yang ditolak, jenis merek itu apa saja, definisi merek itu apa saja, ada di situ gitu ya. Kali ini di video ini khusus hanya akan berbicara tentang apa sih syarat ketika akan mengajukan pendaftaran merek, berapa biayanya, dan sistem klasifikasi kelas merek itu apa aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh, untuk sekedar mengingatkan kembali gitu ya, sedikit aku mau memberi tahukan kepada kalian mengenai definisi merek. Kalau kita melihat dari definisinya nih, yang disebut dengan merek itu pengertiannya adalah suatu tanda yang ditampilkan secara grafis ya, berupa logo ataupun nama, kata, huruf, angka, atau susunan warna atau kombinasi dari beberapa unsur yang disebutkan tadi gitu ya, yang berguna untuk membedakan antara suatu barang ataupun jasa yang kita produksi dengan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Simpelnya seperti itu, kurang lebih bunyi aturannya demikian. Ya, jadi bisa aja kombinasi huruf dan angka membentuk sebuah yang namanya merek gitu ya. Merek itu tidak hanya untuk dagang saja, tapi juga di bidang jasa juga diperlukan. Nah, adapun fungsi kenapa kita harus memiliki yang namanya sebuah merek, itu juga selain untuk membedakan antara barang ataupun jasa yang kita miliki dengan barang atau jasa yang dihasilkan oleh orang lain, itu juga sangat berguna sekali sebagai media promosi. Hanya dengan menunjukkan merek yang kita punya, orang lain dapat mengenal itu, bahwa oh, merek ini miliknya ini. Oh, merek ini mengeluarkan produk ini. Jadi itu gunanya. Selain itu adalah merek itu menjadi penanda gitu ya. Tanda bahwa produk atau barang yang dihasilkan itu memiliki karakteristik seperti ini. Oh, mungkin yang namanya kita tahu bahwa merek Dior. Oh, itu berarti brand apa namanya? Sepatu atau brand baju kan seperti itu. Lalu misalnya ayam geprek Bensu, oh berarti itu di bidang makanan, yang punya adalah aktor Ruben Onsu, misalnya seperti itu. Jadi itu fungsi dari kenapa kita harus memiliki yang namanya merek.
teman-teman ingin mendaftarkan merek, maka teman-teman harus tahu bahwa prosedur pendaftaran merek itu bisa diajukan dengan dua cara, baik secara online atau secara offline. Jika secara offline barangkali teman-teman bisa mengirimkan berkasnya, begitu ya, atau dilakukan melalui bantuan dari kuasa hukum, melalui konsultan HKI terdaftar, atau melalui sentra HKI. Jadi teman-teman cukup datangi sentra HKI yang ada di kota teman-teman, kota kabupaten teman-teman. Nah, kalian tinggal utarakan maksudnya apa, tinggal serahkan dokumen yang diminta, nanti sentra HKI akan membantu pengurusan itu. Atau juga konsultan HKI terdaftar. Tapi saya nggak tahu konsultan HKI terdaftar itu di mana. Gampang banget, teman-teman bisa aja cek ya melalui situs DGIP, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kalian tulis aja di Google gitu ya, di search-nya itu ketik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merek. Nanti keluar situsnya, kalian buka di situ. Di situ ada semua informasi yang teman-teman butuhkan sebenarnya. Mulai dari persyaratan, apa itu merek, itu ada di situ dijelaskan. Bahkan sampai pada daftar nama para konsultan hak kekayaan intelektual terdaftar di situ. Oke, kalau mau urus sendiri bisa Kak, bisa banget tentunya gitu ya. Bisa dilakukan secara online juga. Nah, kalian juga sama, kalau mau ngajukan secara online, kunjungi aja websitenya, situsnya ya, www.dgip.go.id. Nanti keluar di situ. Di situ kan banyak jenisnya. Ada hak cipta, merek, paten, rahasia dagang gitu ya. Kalian klik yang merek. Nanti keluar di situ, kalian nanti tinggal pilih yang permohonan pendaftaran merek. Oke. Nah, setelah itu, apakah ujuk-ujuk langsung mendaftarkan merek begitu saja, langsung masukkan nama, alamat gitu ya, label mereknya atau etiket mereknya? Tidak teman-teman. Jadi gak sembarangan gitu ya, gak semudah yang kalian pikirkan untuk mendaftarkan merek itu. Gak hanya mendaftarkan sebuah nama atau brand gitu ya, atau logo dari usaha kita, tapi teman-teman yang lebih utama juga adalah harus tahu dulu kelas mereknya teman-teman itu apa yang mau didaftarkan, yang mau dimintakan perlindungan. Karena ketika mendaftarkan dan nanti close sertifikat, artinya merek itu kan mendapatkan perlindungan secara hukum. Nah teman-teman gak bisa cuma mendaftarkan merek, misalnya merek Dior tadi, gak sebatas hanya mendaftarkan nama brandnya itu, tetapi kalian harus mendaftarkan klasifikasi kelas barangnya itu apa. Duh, masih gak tahu kelas barang itu di mana nih kita taunya. Nih saya kasih contoh. Misalnya ayam geprek bensu tadi ya, kita kasih contoh. Itu kan restoran ya, usaha makan. Nah, di dalam usahanya itu tentu saja dia banyak menjual produk olahan makanan, minuman. Nah, itu tuh per itemnya itu didaftarkan. Gitu loh teman-teman. Jadi nggak hanya sebuah logonya ayam geprek bensu aja, tapi kelas barangnya itu juga didaftarkan. Nah, kalian mau tahu di mana kelas barang itu, informasinya ada di situsnya tadi, yang merek tadi. Kalian klik aja sistem klasifikasi merek. Nanti dia keluar. Ada sekitar 45 list gitu ya. 45 jenis kelas barang atau kelas barang untuk merek itu sendiri. Misalnya, ayam geprek bensu mau mendaftarkan produknya yang dia punya, ada makanan dan minuman. Minuman aja itu banyak jenisnya di kelas itu. Jadi kelas merek, kalian ketik aja minuman misalnya. Ini nanti ada gambarnya di sini, atau di sini aku tampilkan. Minuman itu nanti poinnya banyak kategorinya. Minuman berwarna, minuman bersoda atau apa. Mana yang mau didaftarkan? Gitu ya. Begitupun misal makanan. Itu juga demikian. Jadi siapkan dulu berapa banyak kelas barang yang ingin kalian daftarkan, ingin ajukan permohonan pendaftaran mereknya. Oke, gampang ya. Jadi kalau mau tahu sistem klasifikasi mereknya di mana, ada tetap di situs itu, atau kalian buka situs saya lihat skm.id
djip.go.id. Nanti aku tampilkan linknya. Kita untuk keperluan pendaftaran merek secara online gitu ya, maka kita harus lebih dulu mengetahui persyaratannya. Yang pertama adalah kalian tentu saja harus persiapkan yang namanya etiket atau label merek kalian. Nah, kemudian ya, yang namanya merek ini kan berkaitan dengan usaha. Usaha itu bisa dikategorikan sebagai milik usaha pribadi, perseorangan gitu ya, ataupun itu mereknya adalah dalam bentuk badan usaha mikro atau usaha kecil. Nah, itu ada kategorinya. Jadi nanti ketika mengklik permohonan pendaftaran, kalau ditanya di situ kalian pelayanannya untuk yang kategori mana, umum atau UKM, nah itu tergantung dari kalian sendiri gitu. Lalu kemudian khusus kalau kalian itu adalah UKM, ya usaha kecil mikro itu, maka diminta ada 2 tambahan surat pernyataan, form surat pernyataan. Yang pertama adalah surat rekomendasi UKM binaan yang asli atau surat keterangan UKM binaan dinas gitu ya. Lalu yang kedua akan diminta yang namanya surat pernyataan UKM untuk pemohon usaha UKM sendiri. Nah, kalau nggak punya formatnya taunya dari mana Kak gitu ya. Di situs dgip.go.id yang bidang merek itu nanti ada di situ semuanya. Nanti ada contoh suratnya, kalian bisa unduh, bisa lihat gitu sesuai dengan kebutuhan kalian. Nanti searching aja di situ, scroll aja gitu ya. Di situs tersebut contoh suratnya ada semua, bisa diunduh. Lalu kemudian apakah dengan kita sudah menyiapkan itu kita siap untuk melakukan pendaftaran? Maka belum. Kalian harus melakukan yang namanya pemesanan kode billing. Nah, kode billing itu untuk kita bayar penerimaan negara bukan pajaknya, PNBP-nya teman-teman ke negara ya. Jangan lupa orang bijak taat pajak kan gitu. Gimana Kak cara pesan kode billingnya? Nah, untuk pemesanan kode billing sebenarnya nanti di situ juga ada diarahkan, ada link yang tertera di situ, kalian tinggal klik gitu ya. Nah, linknya itu http://simpaki.dgip.go.id. Nah, di situ kalian tinggal pilih jenis HKI-nya yang apa, yaitu merek dan indikasi geografis. Jangan yang lain ya, jangan hak cipta, hak paten, kan banyak ya jenis HKI. Lalu kemudian pilih permohonan pendaftaran. Klik permohonan pendaftaran merek diajukan oleh, nah itu tadi, umum atau UKM. Lalu kalian tinggal klik secara elektronik atau online. Lalu kalian diminta untuk memasukkan data pemohon dan data permohonannya, melingkupi nama, alamat, email, dan nomor ponsel aktif kalian. Lalu kalian keluar kode billingnya, kalian diminta untuk melakukan pembayaran, baik secara melalui ATM, M-Banking, ataupun langsung ke bank yang dituju. Nah, kalau sudah kalian melakukan pembayaran gitu ya, maka kalian bisa login, buat akun untuk mendaftarkan merek usaha kalian. Semakin banyak kelasnya, maka biaya pendaftaran mereknya itu akan semakin besar juga teman-teman. Jadi bukan berarti teman-teman hanya yang namanya mendaftarkan merek itu adalah mendaftarkan logonya saja gitu ya. Tetapi kelas barangnya, minuman, makanan di Geprek Bensu itu kan tidak hanya logonya saja yang juga didaftarkan. Makanan saja dia terdiri dari berapa banyak gitu. Tuh. Artinya lebih dari 5, lebih dari 10 kelas. Biayanya berapa per kelas? Untuk yang umum itu adalah 1.800.000, sedangkan yang untuk kelas UKM, usaha kecil, itu adalah 500.000 untuk permohonan pendaftaran pertama kali. Secara online ya. Tadi teman-teman sudah mempersiapkan ya persyaratannya tadi, termasuk sudah mengetahui berapa banyak kelas barang yang nantinya akan teman-teman daftarkan. Maka setelah juga kita melakukan pemesanan kode billing, kita sudah melakukan pembayaran, maka kita diarahkan untuk melakukan login ya pada akun gitu.
dengan mengunjungi situs merek.dgip.go.id gitu. Aku sambil lihat situsnya, nanti aku tampilkan di samping kiri atau kananku ya. Nah, pada login akun gitu ya, kalian masukkan, nanti diminta username dan password. Kalau kalian belum punya akunnya gitu, maka kalian klik aja daftar. Kalau yang sudah punya tinggal masukkan username dan passwordnya tadi gitu. Dan kalau sudah berhasil masuk, maka kalian pilih permohonan secara online. Lalu kalian diminta untuk pilih tipe permohonan dan diminta memasukkan kode billing yang telah dibayarkan tadi. Dan langkah selanjutnya kalian diminta untuk memasukkan data pemohon. Lalu masukkan juga data jika permohonan dengan kuasa itu maksudnya diwakilkan, kalian minta bantuan orang sentra KI atau bantuan konsultan gitu ya, konsultan KI, maka itu wajib diisi datanya juga. Lalu kalian diminta untuk memasukkan data merek kalian, dan ini tadi saya bilang mengapa penting untuk kita mengetahui kelas merek itu tadi, karena ternyata pada saat penginputan data-data permohonan pendaftaran merek itu tahapnya diminta juga untuk memasukkan data kelas dengan mengklik tambah jika memang kelasnya itu lebih dari 1. Makanan, minuman, apalagi misalnya, kan banyak ya kelas barang yang tadi saya bilang, bisa dicek sendiri di sistem klasifikasi merek. Ada 45 kelas. Satu kelasnya aja bisa banyak sekali jenisnya di dalam itu. Kalian harus jeli mau yang mana gitu ya. Mau satu aja nggak apa-apa ya, silahkan gitu. Disesuaikan dengan usaha yang kalian miliki. Lalu kemudian setelah kalian memasukkan data kelas, maka kalian diminta untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan kayak label mereknya tadi, surat-surat pernyataan, dan lain-lain itu. Dan tahap ke-8 adalah tinggal memastikan apakah keseluruhan data kalian itu sudah benar, sudah valid gitu ya. Baru kemudian kalian tinggal cetak draft tanda terima dan selesai permohonannya dapat dilakukan secara online. Ingat biayanya tadi adalah per kelas. Untuk usaha mikro dan usaha kecil itu adalah 500.000 per kelasnya. Sedangkan untuk yang umum gitu adalah 1,8 juta. 1.800.000 per kelas. Oke, nanti beda lagi kalau yang sudah punya merek mau perpanjang, itu beda lagi biayanya. Ya, kalian bisa kok secara detail, semua biayanya pun ada dicantumkan di dalam situs itu. Kalau kalian masih kurang dengan penjelasanku, silahkan kunjungi situsnya. Silahkan kunjungi website dari dgip.go.id tadi. Nah, berapa lama sih Kak jangka waktu perlindungan dari merek itu? 10 tahun. Dan dapat diperpanjang selama 10 tahun ke depannya lagi. Kalau misal udah habis 10 tahun, maka kalian bisa memperpanjang lagi untuk jangka 10 tahun pula. Ya lumayan 10 tahun jangka waktu perlindungan jangka waktu perlindungan merek. Nanti kalian mendapatkan yang namanya sertifikat merek. Ingat ya, gunanya merek itu juga selain tanda pengenal sebagai media promosi, juga sebagai dasar bukti ya bahwa merek itu adalah milik kalian, sehingga mencegah adanya tindakan-tindakan yang secara sepihak dapat merugikan kalian. Mencegah adanya pengklaiman secara sepihak dari orang yang tidak berwenang, yang mengaku-ngaku misalnya bahwa mereka juga itu adalah pemilik merek yang sah atas itu. Dan lagi pula sistem perlindungan merek di Indonesia adalah sistemnya berdasarkan siapa yang lebih dulu mendaftar. Sehingga ketika ada merek yang serupa gitu ya, di mana yang satu telah lebih dulu muncul, klaimnya adalah saya lebih dulu ada, tapi sayangnya dia tidak mendaftarkan, maka yang dilindungi adalah yang timbul baru belakangan, tetapi dia lebih dulu mengajukan pengurusan. Untuk apabila kelas barangnya itu sama gitu. Jadi siapa yang mendaftarkan lebih dulu mereknya, dia yang mendapatkan perlindungan hukum atas merek usahanya.
bukan siapa yang menggunakan merek itu lebih dulu. Oke teman-teman, semoga teman-teman dapat pahami gitu ya, semoga dapat dipahami. Kalau masih kurang jelas, masih kayaknya menganggap ribet banget kayaknya deh kalau mau ngurus sendiri, dipersilahkan teman-teman dapat menggunakan jasa konsultan. Hanya saja ingat, biayanya tentu ada lagi tambahan charge-nya ya, membayar biaya jasa dari konsultan HKI-nya gitu. Ya itu pilihan teman-teman, mau ngurus sendiri atau minta bantuan pihak yang berwenang untuk itu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.